Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar PABP. Silahkan dibuka buku LKS-nya. Kita masuk di bab yang pertama. Bab pertama kita belajar tentang surat Al-Falaq. Sudahkah kalian mendengar bagaimana bunyi surat Al-Falaq? Bagaimana artinya? Dan apa sih kandungannya? Nah, untuk itu, simak video ini baik-baik ya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Kita sebagai seorang muslim wajib mempelajari bacaan maupun kandungan dari Al-Quran. Salah satu surat yang wajib kita pelajari adalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat ini diturunkan sesudah surat Al-Fil. Dalam Al-Quran, surat Al-Falaq berada pada urutan surat ke-113. Nama Al-Falaq itu sendiri diambil dari ayat pertama surat Al-Falaq yang artinya waktu subuh. Surat ini tergolong surat Makkiyah. Coba perhatikan bacaan surat Al-Falaq berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Itulah bacaan surat Al-Falaq. Sekarang perhatikan arti perkata dari surat Al-Falaq. Qul artinya katakan. A'udzu artinya aku berlindung. Birabbi artinya kepada Tuhan penguasa. Al-Falaq artinya subuh atau fajar. Min dari. Syarri artinya kejahatan. Ma artinya apa yang. Khalaqa artinya dia ciptakan. Wamin dan dari. Syarri artinya kejahatan. Ghasiqin artinya malam. Idza artinya apabila. Waqaba artinya ia telah gelap. Wamin dan dari. Syarri artinya kejahatan. An-naffatsati artinya wanita-wanita penyihir yang meniup-niup. Fi pada. Al-uqadi artinya ikatan atau buhul. Wamin dan dari. Syarri artinya kejahatan. Hasidin pendengki. Idza artinya apabila. Hasada artinya dia dengki. Surat Al-Falaq berkaitan dengan surat An-Nas karena surat Al-Falaq dan surat An-Nas disebut Al-Mu'awwidzatain, yaitu 2 surat yang berisi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan. Jika surat Al-Falaq disebut Al-Mu'awwidzah Al-Ula, maka surat An-Nas disebut Al-Mu'awwidzah Ats-Tsaniyah. Surat Al-Falaq memerintahkan kita untuk memohon perlindungan dari keburukan yang samar, sedangkan surat An-Nas memerintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan setan, jin, dan manusia. Lalu, apa isi kandungan surat Al-Falaq? Benar, salah satu kandungan surat Al-Falaq adalah perintah agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan yang diceritakan dalam surat Al-Falaq antara lain kejahatan dari sesama makhluk Allah, kejahatan malam jika telah gelap gulita, kejahatan tukang-tukang sihir, dan kejahatan orang-orang yang dengki. Nah, surat Al-Falaq ini mengajarkan bahwa hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Allah tempat kita bergantung dan berlindung. Dalam riwayat Al-Baihaqi diceritakan bahwa surat Al-Falaq
diturunkan bersama dengan surat An-Nas ketika Rasulullah SAW disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin Al-A'sam. Labid menggunakan ilmu sihir untuk mencelakai musuh-musuhnya. Labid menyihir Rasulullah dengan 11 simpulan tali. Allah memerintahkan Rasulullah untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas yang terdiri dari 11 ayat. Setiap satu ayat dibacakan, maka lepaslah simpul itu satu persatu. Dalam keseharian, Rasulullah membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur, meniupkan ke kedua telapak tangan, lalu mengusapkan ke kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Rasulullah SAW membaca surat Al-Falaq terutama ketika beliau sedang dalam perjalanan agar terjaga atau terpelihara dari kejahatan. Rasulullah juga membaca surat Al-Falaq setelah membaca surat Al-Fatihah ketika beliau melaksanakan sholat. Dengan mempelajari surat Al-Falaq, kita tahu bahwa Al-Quran adalah sebuah bacaan yang penuh dengan kebaikan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari kita pelajari Al-Quran, baik bacaannya, artinya, ataupun isi kandungannya, dengan berharap kelak kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat. Sampai di sini dulu ya belajar kita. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.